Kembali lagi di Cipta Karya Sri Boga bersama saya Bangun Gembil. Kali ini kita akan membuat olahan simpel lagi. Kita akan buat nastar lapis. Seperti apa proses pembuatannya? Yuk lanjut aja ke proses pembuatannya. Langkah pertama, siapkan margarin dan juga butter. Kalau teman-teman suka dengan rasa lembut, lumer, dan lain sebagainya, jelas itu menggunakan butter. Tapi 100% butter untuk membuat nastar menurut saya juga kayak overcost. Sayang juga sih. Dan juga nanti terlalu beremah, tidak kuat dan tidak tahan untuk goncangan dan lain sebagainya. Saran saya tetap di mix antara margarin dan juga butternya. Persentase berapa? 50-50, 70-30, terserah teman-teman semua. Lanjut, yang kedua adalah masukkan gula halus. Sebelum kita mixer, biar tidak terjadi gula yang berterbangan, ini kita campurkan dulu dengan menggunakan, nah kan belum, mulai udah lompat. Saya menggunakan spatula. Ini kita gini-gini aja. Sampai nantinya sudah lengket ke dalam margarin, baru kita mixer. Nah, kita menggunakan spatula ini sampai gula itu menyatu dengan lemaknya. Habis itu kita pindah, kita ganti menggunakan hand mixer aja. Sampai tercampur rata dan lembut. Nah, sampai seperti ini teman-teman, jadi nggak kaku banget, enggak, ya berubah warna dan gulanya sudah menyatu. Ada yang spesial dari nastar ini adalah nastar klasik. Ini nastar klasik keluarga saya. Nih. Jadi ini adalah andalan kami. Kalau bikin nastar lembut itu ada di telurnya. Jadi telur ini adalah gabungan dari kuning telur mentah ditambah dengan kuning telur yang sudah direbus. Nah, jadi telur direbus, diambil kuning telurnya aja. Oke, mungkin pernah ada yang coba cara seperti ini, bisa komen di bawah. Di tahap ini kita hanya mencampurkan saja ya, tidak sampai mengembang, hanya mengikat dengan kuning telur. Dia mengikat antara margarin, mungkin ada cairan lain dengan lemak. Setelah itu sudah teremulsi, berhenti. Dah. Jadi bikin nastar itu nggak perlu kayak yang sampai harus mengembang banget. Nanti ada efeknya apa sih kalau misalnya margarin terlalu mengembang atau ngocoknya terlalu lama. Biasanya nastar itu akan di oven juga akan mengembang. Nanti banyak kayak cracknya atau pecahnya juga gitu. Atau bisa jadi dia akan jadi flat. Tuh, jadi cukup sampai seperti ini aja, tercampur rata, creamy, dah selesai. Di tahap ini juga kita harus menghindari yang namanya tepung itu terbentuk glutinisasi atau nantinya nastar tersebut menjadi keras dan lain sebagainya. Cara ini dari zaman dulu sampai sekarang pun sama. Ini sebenarnya bisa dicampurkan, cuma karena wadahnya terlalu kecil jadi aku pisah-pisahin. Ada maizena masuk, terus ada susu bubuk masuk. Nah, maizena ini sendiri digunakan tujuannya adalah memperingan tekstur dari cookiesnya sendiri. Tapi sebenarnya nih Sri Boga tuh udah punya yang spesial. Kali ini kita punya yang namanya Ninja Fusion Cookies. Di Ninja Fusion Cookies teman-teman kalau misalnya nggak pengen dapat yang ringan-ringan banget juga nggak usah dipakai maizenanya, karena di Ninja Fusion Cookies ini sudah terformulasi khusus memang untuk cookies kayak gitu. Oke, ini Ninja Fusion Cookiesnya kita masukin. Nah, di tahap ini yang tadi saya bilang kita nggak perlu pakai mixer, kita cukup menggunakan spatula aja. Aduk-aduk secara merata. Nah, kalau teman-teman bikinnya banyak banget, bisa menggunakan mixer besar atau planetary mixer yang besar. Terus pada saat mencampur tepungnya, itu cuma diaduk sebentar aja atau diambil beberapa bagian. Butternya diambil, tambahin terigu secukupnya sampai bisa dibentuk. Seperti itu. Taruh di kulkas. Oke, di sini saya pakai loyang brownies yang ada sekat-sekatnya kayak gini loh. Ya, nanti nastarnya juga akan bentuk kotak gitu. Karena kita menggunakan yang model sekat-sekat gitu. Aduh, ntar dulu. Terus aku timbang dulu adonannya. Jadi terserah teman-teman ya, mau dibikin agak tebal boleh, mau dibikin tipis juga boleh. Nah, untuk nanasnya sendiri, ini aku pakai di 250 gram untuk loyang ukuran 22 x 22. Nanti adonannya bisa kita pakai di size di 200 gram atau di 250 gram juga boleh. Kalau mau tebal di 300 gram gitu. Ini jangan terlalu tipis ya teman-teman. Kita pipihin, diratain di seluruh bagiannya. Nah, nanti untuk lapisan atasnya baiknya kita menggunakan plastik aja sambil kita pipihin lebih rapih lagi. Kalau sudah rata seperti ini, kembali lagi ya, tebal tipisnya teman-teman atur aja sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu aku tambahkan selai nanas yang sudah aku cetak.
ditipiskan dan cetak ya, seukuran loyang. Untuk di bagian atasnya, kita juga bikin sama lapisan yang keduanya. Jadi ini kayak model sultana cookies ya. Nah, baiknya sebenarnya kalau untuk bikin ini, teman-teman taruh dulu di chiller atau di freezer biar adonannya itu lebih set ya. Jadi ngelempar adonannya ke atas tuh gampang gitu. Jadi maksudnya nuanginnya ke atasnya adonan tuh lebih mudah. Kalau ini kan masih kayak soft banget gitu. Jadi kalau agak takut pecah atau susah, baiknya ditaruh chiller dulu. Oke, kita coba step 1. Nah, cara gitu ya. Set. Tekan-tekan aja, teman-teman. Pastikan bagian ini rapat. Nah, kalau untuk yang sisa, maksudnya sisa ini ya, yang tidak menempel terlalu ke atas, nanti kita potong aja, tenang aja. Ini aku rapihin dulu pelan-pelan. Oke, setelah dirapikan jadi seperti ini. Nanti kita oles dulu teman-teman dengan menggunakan kuning telur ya, atau andalannya teman-teman nih mau bikin apa namanya, kocokan atau olesan yang bagus itu seperti apa. Nah, kalau bingung bisa langsung lihat aja di YouTube channel Dapur Gembil, YouTube sebelah tuh, YouTube saya maksudnya. Itu ada sih sudah bikinin olesan-olesan nastar yang banyak tipenya, teman-teman tinggal pilih aja cocok sama yang mana sesuai dengan cost atau budget yang ada, gitu ya. Nah, biasanya kita kalau di momen-momen Idul Fitri atau ya orderan-orderan cookies pada saat mau lebaran ya, biasanya ada namanya tamrin cookies. Ya udah gitu aja deh gitu kan, tamrin cookies. Kita bisa blueberry, bisa strawberry. Nah, kali ini kita akan bikin modelnya bar atau kotak-kotak gitu. Kita bikin blueberry crumble cookies. Ini seru banget. Kita menggunakan loyang brownies dengan adanya kayak potongan kotak-kotak kayak gininya. Ini aku lepas dulu. Kita timbang dulu. Ini model ukuran brownies yang biasa, yang medium atau di smallnya. Nah, setelah itu dipipihkan teman-teman. Untuk blueberry crumble cookies ini, teman-teman agak tebal di bagian bawahnya. Terus nanti kita kasih selai blueberry. Setelah itu ditaburin dengan crumble dari adonan yang sama, teman-teman. Tuh. Oke. Setelah itu kita kasih blueberry jam. Setelah itu teman-teman ratain aja blueberry jamnya. Kalau ada strawberry gitu ya, yang bikin sendiri, strawberry jam bikin sendiri ya. Aku juga udah bikin video juga, tinggal tonton aja. Itu lebih enak lagi sih, jadi ada kayak stroberinya gitu. Kegigit langsung curut-curut gitu. Nah, ini diratain seperti ini. Kalau udah rata seperti ini, tinggal kita taburin aja blueberry jamnya. Oke, setelah blueberry jamnya udah kita ratakan, kita akan bikinin crumble-nya atau streusel dari adonan yang sama aja deh, biar gampang dan simpel ya. Setelah itu ambil adonan, kita tambahin tepung terigunya, Ninja Cookies, taburin, aduk-aduk, tabur deh. Nah, di bagian ini teman-teman tinggal atur crumble-nya, jadi adonan tuh sampai berbulir aja untuk taburan-taburan di atasnya, gitu. Crumble-nya mau bentuk bulir kayak gini, agak kecil-kecil atau dibikin agak gede-gede juga boleh, tinggal tabur aja, selesai. Setelah itu kita tutup, bukan tutup ya, kita taruh yang pemotongnya di bagian atasnya dan dipotong sampai menyentuh dasarnya. Oke, kalau sudah rata, tuh, jadi langsung terbagi rapih seperti ini. Selesai, tinggal di oven. Oke, untuk olesan nastarnya saya menggunakan kuning telur, minyak, dan juga kental manis. Ya, tuh, aduk rata. Karena kuning telur sifatnya adalah bahan emulsi alami, secara otomatis dia akan mengikat minyak air menjadi satu ikatan yang lebih kompleks dan halus. Tuh. Oke. Kalau udah, kita akan oles merata. 1-2 lapis aja, selesai. Habis itu kita potong dengan menggunakan cetakannya. Oke, setelah itu kita siapin pemotongnya dan ditekan. Dan ini yang kutiki kertasnya nih. Oke.
sampai di bagian bawah. Glek gitu. Biasanya kan nyangkut di bagian nanasnya yang keras. Karena dia aku taruh di killer. Nah, ini kita kasih sesuai dengan nastar. Nastar ada khasnya, klasiknya kita menggunakan cengkeh. Oke, ini kita oven dengan suhu 130 derajat Celcius. Pertama aku pakai api bawah aja dulu. Oke, buat teman-teman semua, ini hasilnya setelah kita udah keluarin dari loyangnya. Cantik banget. Tuh, lihat deh. Pas ya, karena terukur jadi layernya bagus. Posisi nanasnya, adonannya ya oke banget. Simetris lah, karena terukur ya. Terus kalau teman-teman mau bikin variasi lainnya ya sama ya, kita punya nastar original yang kayak gini nih. Terus juga bisa bikin yang tamrin, cookies, dan lain sebagainya. Bisa banget dicoba. Resepnya komplit ada di kolom deskripsi. Untuk tepung terigunya juga jangan sampai kelewatan. Pas banget karena besok mau menjelang Idul Fitri. Jangan sampai kelewatan yang namanya Ninja Fusion Cookies. Untuk seluruh aplikasi aneka macam kue kering besok menuju Ramadan. Ataupun besok paling dekat nih, Natal. Nah, semuanya udah kita berikan. Coba, dan untuk mendapatkan tepung Ninja Cookies, link untuk e-commerce-nya sudah kita taruh di kolom deskripsi juga. Ataupun di toko bahan kue terdekat dari kota Anda. Jangan lupa saksikan terus Cipta Karya Sri Boga bersama saya Bangun Gembil dan aneka chef lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.